Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya lah sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sebagai mahasiswa. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Pangeran Fadir Kanis dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas B angkatan 2018 Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai pernikahan dini. Ya, langsung saja kita ke materi mengenai pengertian dari pernikahan dini. Pernikahan di bawah umur bisa juga disebut dengan pernikahan dini. Nah, pernikahan dini ini dibagi menjadi dua kata, yaitu pernikahan dan dini. Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 adalah pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sedangkan dini menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pagi sekali sebelum waktunya. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam undang-undang untuk menikah. Nah, selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dari pernikahan dini. Yang pertama itu faktor orang tua atau faktor keluarga. Nah, di sini faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda di mana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. Yang kedua itu faktor ekonomi. Nah, pada beberapa wilayah ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya, perkawinan usia muda ini dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya. Secara sosial ekonomi, pernikahan usia muda menjadi salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status wanita. Nah, pada beberapa kasus, pernikahan usia muda berkaitan dengan terputusnya kelanjutan sekolah wanita yang berakibat pada tingkat pendidikan wanita menjadi rendah. Pendidikan yang rendah akan merugikan posisi ekonomi wanita dan rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita. Yang ketiga, faktor pendidikan. Tentunya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang keempat, faktor kemauan sendiri. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa saja masalah yang dihadapi ke depannya. Jikalau menikah di usia muda yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka ia pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda. Yang kelima itu faktor media massa. Menurut Irawati, remaja seringkali melakukan berbagai macam perilaku seksual berisiko yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu, yaitu dimulai dari berpegangan tangan, berpelukan, memegang atau meraba bagian sensitif, penting, oral seks, dan
bersenggama, perilaku seksual pranikah pada remaja ini pada akhirnya dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan remaja itu sendiri. Tidak hanya saja banyaknya remaja yang melakukan seks pranikah dipengaruhi oleh media massa dan elektronik. Yang terakhir itu adalah faktor MBA. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan dini di usia muda itu terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi di luar nikah. Menurut Sarwono, pada tahun 2003, pernikahan di usia muda banyak terjadi pada masa pubertas. Hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas-aktivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antara jenis kelamin pada remaja dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Akibat terlalu bebasnya pada para remaja dalam berpacaran sampai kebablasan, sehingga para remaja sering melakukan seks pranikah, dan akibat dari seks pranikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusinya yang diambil oleh pihak keluarga adalah menikahkanlah mereka keduanya. Nah, selanjutnya kita ke dampak pernikahan usia dini. Adapun dampak terjadinya pernikahan usia dini menurut Indrianingsih dan kawan-kawan pada tahun 2020. Yang pertama itu adalah dampak kesehatan. Nah, dari segi kesehatan, pasangan muda yang melakukan pernikahan dini akan beresiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kanker leher, rahim, dan trauma fisik pada organ intim. Dengan kata lain, rahim anak remaja cenderung tidak dapat menahan calon bayi yang seharusnya bertahan di dalam kandungan selama kurang lebih dari 9 bulan lamanya. Jika dipaksakan akan menyebabkan persalinan prematur karena lahir sebelum usia 38 minggu, pecahnya ketuban, keguguran, mudah terkena infeksi hingga anemia kelamin atau kekurangan zat besi. Selain itu, memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melahirkan anak yang stunting. Risiko kesehatan ibu dari bayi lebih tinggi seperti tekanan darah tinggi dan kemungkinan terburuknya adalah kematian dan janin. Yang kedua itu ekonomi dan sosial. Secara umum, remaja yang menikah usia dini seringkali mengalami masalah ekonomi yang menjadi salah satu sumber ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau keluarga. Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan baginya dan mencukupi keluarganya, sehingga seringkali ditemukan pasangan usia muda yang masih tinggal bersama orang tuanya. Nah, faktor ekonomi inilah merupakan salah satu yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang ketiga itu mengenai pendidikan. Nah, dampak dari aspek pendidikan adalah individu atau pelaku yang melakukan pernikahan dini cenderung akan putus sekolah setelah melakukan pernikahan. Hal ini disebabkan karena perasaan malu yang dimiliki oleh pelaku menikah muda terhadap teman-teman sebayanya masih menikmati bangku sekolah. Selain itu, peraturan denda yang diberlakukan oleh sekolah bagi siswanya yang melakukan pernikahan dini juga menjadi salah satu alasan siswa tersebut untuk memutuskan berhentinya sekolah. Nah, akibatnya lama sekolah mereka yang semestinya panjang menjadi lebih singkat. Hal tersebut karena pelaku harus membagi pikirannya dalam banyak hal seperti mengurusi suami ataupun sebaliknya, dan tentunya harus mengurusi anak. Yang keempat, psikis. Dampak dari segi psikis yang dialami pasangan yang melakukan pernikahan dini antara lain adanya ketidaksiapan secara mental, trauma dan kritis percaya diri. Kemudian, emosi tidak berkembang dengan matang sehingga akan berpotensi mengalami kegagalan dalam membangun suatu hubungan keluarga. Selain itu, kesulitan pernikahan usia dini juga ini menyebabkan gangguan kognitif seperti
tidak berani mengambil suatu keputusan, sulit memecahkan suatu masalah, dan terganggunya suatu emosi. Tidak hanya itu, kondisi emosional yang masih labil ketika pasca melahirkan pasangan muda akan mengalami baby blues, rentang mengalami stres ataupun depresi karena tuntunan sebagai orang tua muda. Yang terakhir itu hukum. Nah, perkawinan yang sah menurut pasal 2 Undang-Undang Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kementerian Urusan Agama atau KUA, bahwa batasan umur di dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Adapun perubahan norma dalam pasal 7 ini menjangkau batas usia untuk melakukan suatu perkawinan. Perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini, batas minimal bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Selanjutnya, upaya dari pencegahan pernikahan dini. Upaya pencegahan pernikahan dini menurut Nurfainnah dalam Sanita dan Rahmiati tahun 2020 yang dilakukan yaitu menggalang dukungan politik untuk mendukung dan mendorong terbitnya peraturan tentang pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pernikahan. Selain itu, melakukan kegiatan berupaya penyadaran kritis pada orang tua, pada remaja setempat, dan juga para korban yang terlibat dari perkawinan anak agar tercipta kesadaran tentang bahaya yang dapat timbul dari pernikahan usia dini ini tersebut, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan upaya pencegahan dan penghentian pernikahan anak usia dini. Kemudian dapat juga dilakukan upaya pencegahan pernikahan anak usia dini ini melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengembangkan kelompok-kelompok baru seperti melalui organisasi kepemimpinan perempuan muda atau kelompok-kelompok seperti Karang Taruna, kelompok remaja atau bahkan kelompok yang lainnya.